Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi adalah suatu program yang telah disediakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja dari setiap karyawan-karyawan, sehingga karyawan dapat mengikuti perubahan dari profesinya tersebut, yaitu singkatnya karyawan dapat menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana saya dapat terus belajar dan tumbuh di tahun yang akan datang. Yang kedua, bagaimana saya bisa melakukan yang lebih baik di masa depan. Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa menghindari masalah-masalah kinerja yang telah lalu. Lalu ada tujuan rencana pengembangan. Tujuan rencana pengembangan adalah untuk mendorong pembelajaran berkelanjutan, peningkatan kinerja, dan pertumbuhan pribadi. Selain itu, rencana pengembangan pribadi tujuan lainnya yang lebih spesifik adalah: 1. Meningkatkan kinerja dalam pekerjaan saat ini. Yang kedua, mempertahankan kinerja dalam pekerjaan saat ini. Lalu ketiga, mempersiapkan karyawan untuk kemajuan. Contohnya yaitu memberikan pelatihan-pelatihan pada karyawan. Yang keempat, perkaya pengalaman kerja, yaitu contohnya lagi yaitu perusahaan menyediakan kayak seminar-seminar. Lalu ada 6 tujuan menurut Texas A&M, yaitu yang pertama, memberikan umpan balik kepada karyawan atau feedback. Contohnya yaitu memberikan suatu penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang kedua, garis besar area untuk pengembangan karyawan. Yang ketiga, menetapkan standar untuk dicapai karyawan. Lalu keempat, kenali prestasi apa saja yang terkait dalam pekerjaan sehingga karyawan bisa cepat tanggap untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu kelima, meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antar masing-masing karyawan. Dan yang keenam, identifikasi kekurangan kinerja apa saja yang telah dilakukan suatu karyawan. Contoh yaitu faktor apa yang saja yang tidak dipenuhi, dan melaporkan ke tingkat tanggung jawab pengawasan sehingga dapat dievaluasi. Lalu ada isi rencana pengembangan. Isi rencana pengembangan itu merupakan tujuan rencana yang harus mencakup tidak hanya produk akhir seperti yang baru keterampilan yang harus dipelajari, tetapi juga tanggal penyelesaian dan bagaimana supervisor akan tahu apakah keterampilan tersebut baru memang telah diperoleh. Misalnya, dalam hal online, tujuannya dapat menyatakan bahwa kursus akan selesai pada tanggal 23 Juli 2012 dan karyawan diharap menerima nilai B+ atau lebih baik. Secara keseluruhan, sasaran disertakan dalam rencana pembangunan harus praktis, spesifik, berorientasi waktu, terkait dengan standar, dan dikembangkan bersama oleh supervisor dan karyawannya. Lalu ada kegiatan pengembangan. Kegiatan pengembangan ini ada 8 kegiatan. Yang pertama, pelatihan on the job, yaitu pelatihan yang disediakan untuk divisi-divisi pekerjaan dalam karyawan. Lalu kedua, kursus. Kursus ini di luar dari divisi-divisi pekerjaan karyawan. Lalu yang ketiga, ada buku panduan yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga karyawan harus dapat menganalisis buku tersebut. Lalu ada menghadiri konferensi, yaitu menghadiri konferensi menambah wawasan suatu pekerjaan dari karyawan tersebut. Lalu ada mendapatkan gelar, yaitu
perusahaan memberikan gelar atau penghargaan terhadap terhadap karyawan. Lalu ada rotasi pekerjaan untuk menambah pengalaman pekerjaan. Lalu ada tugas sementara, itu sama seperti rotasi, yaitu menugaskan karyawan untuk divisi sementara, menambah wawasan dari pekerjaan tersebut. Lalu ada peran keanggotaan atau kepemimpinan dalam organisasi, yaitu perannya kayak membuat pertemuan informal atau tidak formal. Yaitu ada di dalam slide ada contoh gambar kegiatan form pengembangan dalam sumber formulir. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya itu ada peran supervisor langsung, di mana supervisor itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kinerja karyawan itu sendiri. Karena supervisor itu perlu menjelaskan apa yang diperlukan karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan oleh si perusahaan tersebut. Nah, termasuk itu langkah-langkah yang harus diambil karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Supervisor itu sendiri mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan karyawan dan apa yang dibutuhkan si perusahaan itu untuk mencapai goals dari perusahaan itu sendiri. Nah, alat yang dapat digunakan si supervisor ini sendiri untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan feed forward interview atau FFI. Nah, tujuan dari feed forward interview itu sendiri untuk memahami jenis-jenis perilaku dan keterampilan yang dimiliki setiap karyawan atau setiap individu orang-orang itu yang memungkinkan mereka untuk berkinerja yang baik dan memikirkan apa sih cara-cara untuk menggunakan keterampilan mereka untuk melakukan perbaikan kinerja mereka sendiri. Nah, sebenarnya ada 3 langkah yang digunakan di dalam FFI tersebut. Yang pertama itu menimbulkan kisah sukses atau eliciting a success story. Nah, di mana si supervisor itu mempertanyakan kepada karyawannya apa aja sih pengalaman-pengalaman yang memuaskan selama dia bekerja di tempat ini, apa aja pengalaman-pengalaman yang udah dibuat sama si karyawan ini untuk tercapainya si tujuan perusahaan ini. Nah, yang kedua itu ada mengungkapkan faktor keberhasilan yang mendasarinya atau uncover the underlying success factor. Nah, di sini supervisor itu menanyakan kepada karyawan apa aja yang membuat pengalaman-pengalaman itu berhasil. Dia tuh melakukan apa aja yang bisa buat targetnya itu berhasil. Apa aja sih yang menyebabkan dia itu bisa termotivasi dan apa aja yang dilakukan dia gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada mengekstrapolasi masa lalu ke masa depan atau extrapolation the past into the future. Nah, itu tuh si supervisor itu menanyakan kepada karyawan itu apa dia harus mengikuti kesuksesan dia yang lama itu dan menerapkannya kembali yang harus dilakukannya sekarang gitu. Apakah harus mengikuti pola, mengikuti goals apa yang harus dilakukan dia untuk mencapai yang ada di masa depan nanti sesuai dengan tujuan si perusahaan tersebut. Nah, di sini hasil FFI ini menunjukkan bahwa mungkin ada sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan pengembangannya, di mana mungkin ada karyawan yang belum merasa puas, yang belum merasakan tujuannya itu tercapai gitu. Nah, di sini peran supervisor itu bisa membantu karyawan untuk mencapai tujuannya, di mana
si supervisor itu istilahnya memotivasi si karyawan itu untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dilakukan si perusahaannya. Nah, di sini supervisor itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu apa? Untuk memeriksa apa sih kemajuan-kemajuan yang dicapai selama ini, dimana kan pasti perusahaan itu ingin memiliki pengembangan terhadap karyawannya untuk mencapai tujuan yang lebih baik, tujuan yang lebih baik lagi dibanding tujuan yang lebih baik lagi di dia yang akan datang. Dia lagi berusaha. Nah, yang selanjutnya itu si supervisor itu memberikan bantuan kayak apa sih yang harus diperluin sama si karyawan ini. Walaupun dia yang memimpin, misalnya dia yang mengkoordinasikan, tapi dia harus tahu kayak apa sih masalah-masalah apa aja yang bisa dia bantu. Dimana pasti si karyawan tersebut itu kayak merasa, oh, atasan saya peduli, berarti bukan saya yang memaksa. Ulang. Nah, bukan cuma si karyawan itu yang harus dimotivasi, tetapi si supervisornya sendiri nih, atasannya sendiri pasti harus juga perlu dimotivasi untuk mendukung fungsi-fungsi yang untuk menyelesaikan pengembangan si kinerja karyawan ini sendiri, dimana pasti dia yang pengawas atau supervisor ini sendiri perlu dimotivasi karena untuk mendukung fungsi-fungsi yang akan menunjang penyelesaian pengembangan si kinerja karyawan. Dia pasti adalah satu titik jenuh yang kayak ngerasa dia juga merasa capek untuk ngurusin karyawannya sendiri. Nah, dengan seperti itu pasti kalau misalnya kinerja dia sudah membawahi karyawan-karyawannya ini dengan hasil yang maksimal. Nah, seharusnya si perusahaan ini sendiri harus memberikan penghargaan juga kepada si supervisor ini sendiri, dimana si supervisor ini sendiri telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membantu karyawannya berkembang. Dengan karyawan yang berkembang ini pasti kan akan membuat tujuan perusahaan itu tercapai. Dengan tujuan itu tercapai, dimana target dari perusahaan itu kan pasti terpenuhi. Nah, dimana perusahaan itu merasa diuntungkan, dan dengan adanya perusahaan itu merasa diuntungkan, seharusnya perusahaan memberikan timbal balik kepada si pekerjanya. Nah, pengembangan karyawan itu bisa diukur dalam melakukan pelatihan. Apakah si karyawannya ini sudah sanggup atau belum. Nah, atau dilakukan sertifikasi karyawan, dimana pasti ada standar-standar yang memenuhi kualitas karyawan yang baik yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, bukan cuma hanya si supervisor ini sendiri yang harus diberi penghargaan, tetapi di mana si karyawan yang telah bekerja dengan semaksimal mungkin, dia sudah berusaha meningkatkan kualitas dirinya, dia juga harus diberi penghargaan seperti kayak ada insentif, terus kayak entah sertifikat dia telah mendapatkan penghargaan karyawan yang terbaik mungkin, atau bonus atau yang lain-lain yang bisa meningkatkan kinerja mereka itu sendiri, seperti itu. Umpan balik 360 derajat. Metode umpan balik 360 derajat berbeda dengan sistem penilaian konvensional, di mana mekanisme yang digunakan adalah kinerja seorang karyawan dinilai berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengannya. Pendek kata, metode ini mencoba mengumpulkan masukan dari berbagai narasumber di lingkungan kerja karyawan. Sistem umpan balik 360 derajat telah menjadi alat pilihan untuk membantu karyawan, khususnya mereka yang dalam peran pengawasan, meningkatkan kinerja dengan mengumpulkan informasi tentang kinerja mereka dari kelompok yang berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mekanismenya ini adalah berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengannya, baik itu atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Sistem ini disebut sistem 360 derajat karena
Informasi dikumpulkan dari individu di sekitar karyawan. Secara khusus, informasi tentang dimensi kinerja apa yang dapat ditingkatkan dikumpulkan dari atasan atau rekan pelanggan dan bawahan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Analisis kesenjangan dilakukan untuk memeriksa bidang-bidang yang memiliki kesenjangan besar, mendukung antara persepsi diri dan persepsi orang lain. Laporan dari sistem 360 derajat biasanya mencakup informasi tentang dimensi yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Dalam implementasinya, kalau pada metode konvensional, para atasan menemui anak buah mereka satu persatu untuk mendiskusikan penilaian kinerja yang mereka berikan. Pada metode penilaian 360 derajat, mereka bertemu dengan anak buah mereka untuk membahas umpan balik yang mereka terima dari banyak pihak. Tentu saja, pihak-pihak yang dimintai masukan ini terbatas pada orang-orang yang diyakini mampu menggambarkan kinerja si Sistem umpan balik 360 derajat sangat membantu ketika digunakan untuk pengembangan hanya untuk tujuan mental dan bukan untuk keperluan administrasi. Ini karena orang lebih cenderung jujur jika mereka tahu informasi tersebut akan digunakan untuk membantu individu meningkat dan tidak menghukum atau menghadiahinya. Karena sistem umpan balik 360 derajat ini lebih menganalisis pada perilaku dan bukan berorientasi pada hasil administrasi. Karyawan akan lebih memersepsi metode penilaian 360 derajat sebagai metode yang lebih fair dan akurat, karena mereka dinilai dari berbagai sudut oleh berbagai pihak. Dan bukan hanya oleh atasan langsung maupun tak langsung yang dianggap memiliki pengetahuan terbatas mengenai apa yang mereka lakukan. Di sisi lain, para manajer juga akan melihat metode ini sebagai metode yang lebih objektif dan akurat. Mereka bisa mendapatkan umpan balik yang tidak bias dari sumber-sumber anonim yang mengetahui kinerja anak buah mereka, dan dengan demikian mereka juga bisa terbebas dari tuduhan melakukan favoritisme. Perusahaan perangkat lunak yang menawarkan sistem 360 derajat berbasis internet adalah untuk menawarkan bundel sistem termasuk umpan balik 360 derajat bersama dengan manajemen pembelajaran, kompensasi, dan bahkan perekrutan dan perencanaan sukses. Integratif aplikasi ini biasanya disebut sistem manajemen bakat, memungkinkan organisasi untuk mengelola data tentang karyawan secara sistematis dan terkoordinasi. Kesimpulannya, Kemudian selanjutnya adalah perangkat lunak integratif tersebut yang sebelumnya telah dijelaskan memungkinkan organisasi untuk membuat inventaris sumber daya manusia mereka agar lebih baik memahami kekuatan dan kelemahan mereka di tingkat organisasi tersebut. Jadi perangkat lunak integratif di sini yaitu perangkat lunak integratif 360 derajat yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kenapa integratif? Karena perangkat ini termasuk dalam manajemen pembelajaran, kompensasi, bahkan perekrutan dan perencanaan yang sukses. Jadi human resource mereka dapat mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan mereka setelah mereka menggunakan aplikasi ini, perangkat lunak integratif ini. Jadi contohnya itu misalnya kayak jika perusahaan menggunakan aplikasi perangkat lunak integratif ini, maka human resource mereka itu dapat mengetahui keterampilan dan kemampuan atau kelebihan dan kekurangan para karyawannya. Jadi human resource ini tahu di mana menempatkan para karyawannya ini karena sudah mengetahui keterampilan dan kelebihan dan kekurangannya, dan human resource ini tahu dari basis data yang telah digunakan pada aplikasi ini. Terus keuntungan penting lain dari aplikasi integratif ini adalah manajemen kinerja dapat lebih mudah dikaitkan dengan perekrutan, kompensasi, perencanaan, dan pelatihan. Dengan kata lain, maksudnya ini, sistem dapat melacak perkembangan karyawan sesuai dengan kebutuhannya, apakah telah mumpuni atau belum. Contohnya itu misalnya mengikuti pelatihan. Jadi misalnya si karyawan ini telah berhasil mengikuti pelatihan ini dengan benar
dan sukses, maka kebutuhannya telah terpenuhi. Tetapi jika dia tidak bisa melakukan pelatihan ini, tidak sukses, maka kebutuhannya belum terpenuhi gitu. Kemudian ada contoh sistem yang ditawarkan oleh Checkpoint. Jadi sistem ini dirancang untuk karyawan dalam peran pengawasan, termasuk informasi tentang kompetensi berikut. Ada beberapa kompetensi. Yang pertama itu komunikasi. Contoh komunikasi yaitu mendengarkan orang lain, terus kayak memproses informasi, terus komunikasi secara efektif dengan orang lain. Kemudian ada kepemimpinan, yaitu kayak menanamkan kepercayaan kepada orang lain, terus memberikan arahan, kemudian kayak melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan. Kemudian ada kemampuan beradaptasi. Kayak kemampuan beradaptasi ini contohnya ialah kayak menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan keadaan, terus kayak berpikir kreatif tentang organisasi ini. Kemudian ada hubungan. Kayak hubungan itu kayak membangun hubungan dengan orang lain dengan orang lain secara baik gitu. Kayak terus memfasilitasi keberhasilan tim gitu. Terus ada kemudian selanjutnya ada manajemen tugas, yaitu kayak bekerja secara efisien, terus juga bekerja secara kompeten. Terus kemudian ada produksi itu kayak contohnya mengambil tindakan, terus mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Yang kemudian ada pengembangan orang lain itu kayak menumbuhkan bakat individu, kayak bakat karyawannya, terus kayak memotivasi keberhasilan para karyawan. Kemudian ada pengembangan pribadi itu contohnya kayak menampilkan komitmen dalam diri kita, terus kayak mencari perbaikan atas kesalahan kita yang sebelumnya, seperti itu. Terus sistem Checkpoint ini itu mengevaluasi mandiri serta evaluasi yang disediakan oleh atasan langsung, bawahan, dan juga teman rekan kerja. Seperti karyawan ini juga menilai diri pada berbagai dimensi kinerja dengan membandingkan persepsi diri mereka sendiri dan juga atas persepsi orang lain. Jadi mereka tuh kayak diri kita juga bisa menilai diri kita, bagaimana kita bekerja, terus orang lain juga menilai diri kita. Terus setelah semuanya terkumpul, informasi yang dari atasan, bawahan, dan juga rekan kerja tersebut, maka nanti karyawan tersebut mendapat umpan balik tersebut ialah mengenai grafik yang memuat nilai mereka. Misalnya diri mereka menilai tentang kepemimpinannya berapa, tentang berorganisasinya berapa, tentang hubungan berapa. Nah, terus ada nilai atau skor yang memuat nilai dari orang lain juga, misalnya kayak kepemimpinan diri kita berapa dari penilai orang lain tersebut, terus juga kayak hubungan kita pada orang lain berapa penilaiannya, seperti itu. Kemudian nanti akan dievaluasi bagaimana untuk selanjutnya untuk lebih baik perusahaan tersebut, untuk menilai keberhasilan organisasi tersebut. Keuntungan dari sistem umpan balik 360 derajat. Organisasi dan individu dapat memperoleh beberapa keuntungan sebagai konsekuensi menggunakan sistem ini. Yang pertama, mengurangi kemungkinan prasangka, karena sistem ini memasukkan informasi lebih dari satu sumber. Jadi, hasil dari sistem umpan balik 360 derajat ini memiliki banyak bukti yang konkret. Yang kedua, meningkatnya kesadaran akan harapan. Karyawan menjadi sangat sadar akan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, komitmen meningkat untuk meningkatkan. Karyawan menjadi sadar akan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang kinerja mereka.
Jadi setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk menilai kinerja karyawan masing-masing. Yang keempat, persepsi diri yang meningkat tentang kinerja. Pandangan karyawan yang menyimpang dari pandangan mereka sendiri cenderung berubah sebagai hasil dari umpan balik yang diterima oleh lain sumber. Yang kelima, peningkatan kinerja. Meskipun menerima informasi tentang kinerja seseorang tidak cukup untuk alasan meningkatkan, itu tentu saja merupakan langkah yang sangat penting. Yang keenam, mengurangi hal-hal yang tidak dapat dibicarakan. Sistem umpan balik 360 derajat ini memberikan keunggulan dan kesempatan kepada rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk memberikan informasi tentang hasil kinerja dengan bersifat anonim dan tidak dapat mengancam. Lalu ada resiko yang akan kita hadapi apabila kita menerapkan sistem 360 derajat. Yang pertama, umpan negatif bisa melukai perasaan karyawan. Jadi kalau misalnya karyawannya tidak bisa menerima tentang kritik atau umpan negatif, dia bisa sakit hati atau perasaannya terluka. Lalu yang kedua, individu mungkin tidak siap menerima umpan balik tersebut dan karenanya mungkin tidak berpartisipasi dengan sukarela. Soalnya seorang individu tidak bisa menerima umpan balik yang akan diterimanya, maka dia berpartisipasinya secara tidak ikhlas, mungkin dengan mengisinya tidak real. Lalu yang ketiga, anonimitas mungkin dikompromikan. Oleh karena itu, informasi kawin mungkin terdistorsi. Dan yang terakhir, penilai mungkin kelebihan beban dengan formulir yang harus diisi di luar. Lalu risiko-risiko ini dan kegagalan terkait sistem sangat tinggi ketika organisasi tidak menghargai partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedikit kerjasama antar karyawan. Lalu yang ketiga, ada favoritisme, yaitu ada karyawan yang dianggap sangat favorit atau tidak. Yang keempat, karyawan tidak menilai pendapat orang lain, contoh rekan bawahan. Jadi karyawannya tidak menilai rekannya sendiri, tidak menilai bawahannya sendiri, tidak bisa menilai atasannya sendiri. Dan yang terakhir, keputusan didasarkan pada kabar angin atau karyawan tidak dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi keputusannya itu hanya kabar burung aja, tidak berdasarkan fakta, dan karyawannya itu tidak dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan tapi tidak berdasarkan fakta yang ada. Karakteristik sistem yang baik. Sistem umpan balik 360 derajat yang baik selalu bekerja dalam proses, tunduk pada kerentanan, membutuhkan sensitivitas terhadap konflik tersembunyi, serta hasil nyata. Namun demikian, responsif terhadap desain yang bijaksana dan perubahan yang disengaja. Maksudnya itu, di sistem 360 derajat itu selalu berproses, di mana seluruh anggota organisasi dapat diajak bicara atau dilibatkan dalam menyukseskan sistem tersebut. Dengan begitu, pimpinan akan segera tahu apa masalahnya di dalam internal perusahaan, sehingga pimpinan dapat menyelesaikan permasalahannya. Perusahaan yang sukses dengan program ini cenderung lebih terbuka untuk belajar dan mau bereksperimen. Mereka dipimpin oleh para eksekutif yang langsung tentang manfaat yang diharapkan serta tantangannya. Dengan meletakkan diri terbuka untuk pujian dan kritik dari semua arah dan mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama, mereka membantu organisasi mereka ke kapasitas baru untuk perbaikan yang berkelanjutan. Maksudnya adalah, bagi perusahaan yang telah sukses melaksanakan sistem 360 derajat ini, mereka berhasil menjalankan sistem ini cenderung lebih terbuka dalam menerima kritik, menerima saran, menerima pujian, sehingga pimpinan dan karyawan dapat sama-sama bekerja lebih baik untuk meningkatkan kesuksesan perusahaan ke depannya. Ada beberapa fitur yang akan meningkatkan keberhasilan sistem umpan balik 360 derajat. Yang pertama, ada anonimitas. Anonimitas adalah merahasiakan siapa yang menilai. Jadi, setiap karyawan dapat memiliki keamanan dan kenyamanan dalam menilai karyawan, antara dari bawahan ke atasan ataupun terhadap rekan-rekannya dalam memberikan nilai
dalam memberikan nilai kepada karyawan yang lain, disebut profesionalisme. Yang kedua, penilai memiliki pengetahuan langsung tentang kinerja orang-orang yang sedang dievaluasi atau diciptakan. Yang ketiga, ada tindak lanjut setelah menerima umpan balik. Tentu, setiap perusahaan harus memiliki dan merencanakan tindakan selanjutnya setelah memberikan sistem umpan balik 360 derajat. Selanjutnya ada sistem yang digunakan hanya untuk tujuan pengembangan. Jadi yang menggunakan sistem ini adalah untuk mengembangkan hasil kinerja karyawan masing-masing dan meningkatkan kinerja karyawan masing-masing. Selanjutnya ada menghindari kelelahan survei. Daripada mengsurvei satu orang persatu, lebih baik penilai memberikan penilaian kepada masing-masing setiap orang. Yang terakhir, tentu penilai dilatih. Jadi setiap penilai tidak melakukan kesalahan yang merugikan penilaian kinerja karyawan masing-masing. Contoh studi kasus dari kelompok kami adalah Starwood Hotel dan Resort Worldwide memiliki, mengelola dan meraba beberapa merek paling terkenal di industri perhotelan. Dengan lebih dari 1.000 properti dan sekitar 145.000 karyawan, Starwood adalah salah satu perusahaan hotel terbesar di dunia dan salah satu yang paling dihormati di industri ini. Berikut ini tantangan bisnis. Yang pertama, menerapkan proses umpan balik 360 derajat yang mudah digunakan untuk mendapatkan lebih banyak partisipasi di seluruh organisasi. Yang kedua, menyelesaikan pertanyaan survei untuk mengatasi keterampilan yang penting di berbagai tingkat tim kepemimpinan. Yang ketiga, bermitra dengan vendor yang dapat memberikan solusi yang sangat fleksibel tetapi dengan biaya yang sangat wajar. Terus keempat, kustomisasi laporan umpan balik untuk tidak hanya memberikan informasi penting tentang kekuatan dan bidang pengembangan, tetapi untuk memungkinkan individu menafsirkan laporan umpan balik mereka tanpa menggunakan pelatihan individu. Selanjutnya, solusi dari permasalahan ini adalah Via People bekerja erat dengan Starwood untuk memahami dengan jelas tujuan mereka untuk memproyek ini. Yang paling penting, Starwood ingin memberi para pemimpin wawasan berharga dalam hal kekuatan dan bidang pengembangan mereka yang unik. Selain itu, mereka ingin memberikan para pemimpin divisi dengan data bakat kritis sehingga tetap divisi tidak hanya akan memiliki informasi tentang kekuatan karyawan mana yang harus diungkit, tetapi juga kesenjangan bakat, apa yang mungkin ada dan perlu ditantangi. Via People dan Starwood menerapkan proses 3 langkah untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, desain 360 konten survei. Yang kedua, mengkonfigurasi solusi yang disesuaikan dan multibahasa. Yang ketiga, berikan pelaporan individual dan agregat. Selanjutnya, hasil dari kasus ini adalah tim sumber daya manusia di Starwood menginginkan data umpan balik 360 derajat ini untuk memberikan para pemimpin mereka dan organisasi secara keseluruhan dengan dasar yang kuat untuk membuat keputusan pengembangan kepemimpinan. Data umpan balik 360 derajat memungkinkan tim untuk mengatasi berbagai aspek individu dan organisasi termasuk manfaat individu dan manfaat organisasi. Aspek manfaat individu yaitu yang pertama, alat umpan balik 360 derajat yang sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, laporan umpan balik 360 derajat serba cepat, lengkap, dengan pertanyaan yang ditargetkan untuk memandu pemimpin melalui proses mengungkap kekuatan dan bidang pengembangan. Yang ketiga, tabel dan grafik penafsiran khusus dalam laporan umpan balik yang membantu para pemimpin menganalisis data mereka. Yang keempat, panduan diskusi yang dapat diunduh untuk penerima laporan dan manajer mereka apa yang harus difokuskan, bagaimana pemimpin dan memfokuskan diskusi, dan sebagaimana menghadapi emosi atau pertahanan. Selanjutnya, data terakhir adalah aspek manfaat organisasi. Yang pertama, kekuatan kompetensi atau keterampilan dan area pengembangan lintas divisi dan karyawan. Yang kedua, dengan lebih memahami campuran keterampilan di seluruh organisasi, Starwood mampu secara lebih efektif memanfaatkan kekuatan pemimpinan dan memfokuskan kembali upaya di mana peluang pengembangan mungkin ada. Selain itu, memiliki data spesifik untuk
Untuk setiap divisi memungkinkan Starboard menargetkan upaya pelatihan lokal sehingga menghemat sumber daya berharga. Yang terakhir, setiap pemimpin divisi menerima analisis hasil divisi mereka sehingga mereka dapat mengambil tindakan spesifik pada data dan memiliki pemahaman yang paling baik tentang kekuatan tim atau bidang pengembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello people and welcome to EduLogic. Let's introduce our 360-degree survey tool. Sir, what is 360-degree? It is a process in which employees receive anonymous feedback from the people who work around them. Wow, so what are the benefits? Let's look how it benefits our employees. It is based on the feedback from supervisor, peers, subordinates and others. Hey, can you please give some feedback about me? You are perfect? Sir, that employee is looking for some feedback, but I don't know how to tell negative points in front of him. Can you please help me? He really needs good feedback. I am looking for some tool which will help our employees to improve themselves. I will let you know if I can find such tool. Good morning everyone. Today I will tell you about the 360-degree survey tool, and how we can use it to make our company even better. EduLogic brings feature-rich 360-degree feedback tool to plan, conduct, analyze, and improve all of us. Sir, can I do my 360-degree survey? Of course, it has standard questions which is suitable for any designation within an organization. It also includes 2 open-ended questions asking for written feedback. It sounds amazing. I am inviting all of you to take part in this survey. Please give honest feedback, it will help me a lot. Sure. 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 Don't worry, you will receive anonymous feedback from all of us, highlighting your strengths and weaknesses, and what developmental steps can help you to become even better. Organization as a whole benefits, because a culture of feedback and continuous improvement leads to a stronger and more engaged workforce. Start your 360-degree survey with EduLogic. Welcome.